Kepulauan Lomblen adalah kepulauan terindah di dunia. Selain memiliki pulau besar yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Lembata, kepulauan ini juga memiliki pulau-pulau kecil, salah satunya adalah Pulau Awololong atau Pulau Siput. Pulau Awololong sendiri ramai dibicarakan selama 3 tahun terakhir lantaran terjadi kasus dugaan korupsi pada proyek jembatan dan kolam apung di pulau ini. Proses hukum kasus korupsi yang merugikan negara sebesar 1,4 miliar rupiah ini pun telah mencapai puncak dengan divonisnya 3 orang terdakwa, masing-masing Mido Arianto Boru dan Sylvester Samun selama 1,3 tahun kurungan penjara, serta Abraham Yeskiel Sazaro Limanto selama 2 tahun kurungan penjara. Selain pidana penjara, Mido Arianto Boru dan Sylvester Samun juga diwajibkan membayar denda sebesar 100 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan penjara. Sementara Abraham Yeskiel Sazaro Limanto diwajibkan membayar denda 100 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan penjara, serta membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 363 juta rupiah, subsidiar 1 tahun kurungan penjara. Abraham Yeskiel Sazaro Limanto merupakan kuasa direktur PT Bahana Krida Nusantara sebagai kontraktor pelaksana proyek di Pulau Awololong. Sementara Sylvester Samun adalah pejabat pembuat komitmen dan Mido Arianto Boru adalah konsultan perencana dan konsultan pengawas proyek senilai 6,8 miliar itu. Kini ketiganya sedang menjalani hukuman penjara di Kupang, ibu kota provinsi NTT. Sementara sejumlah barang bukti kasus ini berupa jembatan apung dan kolam apung dilabuhkan di Pantai Wulen Luo dan warga pun memanfaatkan fasilitas ini untuk berwisata di hari libur. Amatan sergap dalam sepekan terakhir, fasilitas proyek bermasalah Awololong ini dimanfaatkan oleh warga untuk foto-foto, mandi, atau sekedar nongkrong menikmati keindahan Pantai Wulen Luo dengan latar belakang Gunung Ilelewa Tolok. Bupati Kabupaten Lembata, Thomas Olalangodai mengatakan, Kompleks Wulen Luo ini dulunya merupakan pasar barter yang mengedepankan kejujuran dan ketulusan hati. Tapi kini Wulen Luo telah menjadi tujuan wisata dengan pas masuk kendaraan sebesar Rp5.000. Beberapa warga yang ditemui sergap mengatakan, pemanfaatan fasilitas sengketa korupsi ini tidak mendapat larangan dari pemerintah atau aparat penegak hukum. Kondisinya pun sudah rusak sebagian, diantaranya beberapa sambungan pagar terlepas, serta salah satu sudut lantai jembatan apung telah pecah. Tidak diketahui apa penyebabnya, namun warga menduga kerusakan tersebut akibat tangan usil oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Belum diketahui bagaimana status barang-barang ini, apakah masih menjadi barang sitaan aparat penegak hukum atau sudah diserahkan oleh aparat penegak hukum untuk dimanfaatkan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Yang pasti saat ini, kolam renang apung dan jembatan apung sedang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat rekreasi baru.